Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita sudah sampai di kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, saya baca dari ayat 23 sampai ayat 26 saja. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia selalu berusaha untuk bagaimana membereskan dosa itu. Tetapi segala usaha upaya manusia itu tidak pernah mencapai Allah. Itulah yang dilakukan oleh agama. Dan memang ada dua agama di dalam dunia ini. Ketika dia membereskan kondisi dia di hadapan Allah, satu dengan bereskan itu dengan perbuatan dan yang satu dengan iman. Nah, di luar kekristenan, semua agama coba menyelesaikan dosa itu untuk mendapatkan keselamatan itu melalui perbuatan. Hanya di dalam kekristenanlah bagaimana membereskan dosa itu di dalam iman percaya di dalam Kristus Yesus sendiri. Karena saudara, dengan perbuatan tidak ada satu manusia yang bisa datang kepada Allah. Tidak ada satu perbuatan yang cukup untuk bisa membawa kita kepada keselamatan. Dan itulah yang Allah lihat, manusia tidak bisa membereskan itu. Maka Allah sendiri berinisiatif mengirimkan anak satu-satunya. Itu supaya manusia bisa dilepaskan dari dosa. Dan itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Saudara, Yesus Kristuslah jalan satu-satunya untuk manusia bisa membereskan dosanya. Untuk bisa mendapatkan satu status pengakuan di hadapan Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di dalam hal ini? Paling tidak ada 3 hal yang kita baca di sana. Ada kata penebusan, pendamaian, dan pembenaran. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Kristus Yesus menebus dosa kita, mengganti kita yang seharusnya kitalah yang menerima hukuman murka Allah, dan dia yang mengganti itu di atas kayu salib. Itulah yang dilakukan oleh Kristus, mengganti, menebus kita. Itu adalah satu hal di mana hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua yang dia lakukan, bagaimana dia mendamaikan kita dengan Sang Bapa. Apa yang dia lakukan itu bagaimana bisa mendamaikan. Oleh karena di hadapan Allah kita sudah mendapatkan satu status kita sebagai musuh Allah. Allah murka dengan perbuatan dosa manusia. Tidak ada yang bisa meredam murka Allah kecuali perbuatan pengorbanan daripada Kristus Yesus untuk meredakan apa yang menjadi kemurkaan daripada Allah, untuk bisa mendamaikan kita dengan Allah itu sendiri. Dan yang ketiga, yaitu dia membenarkan kita. Kita bukan posisi sebagai orang yang benar, tapi dibenarkan. Allah melihat kita, menerima kita sebagai orang yang benar oleh karena di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Saudara, inilah yang kita senantiasa boleh syukuri, bahwa hanya melalui Kristus Yesus kita bisa boleh mengalami keselamatan yang total, yang utuh oleh karena karya Kristus Yesus. Lalu bagaimana sikap kita? Saudara, tadi saya mengatakan ada di dalam dunia ini ada 2 agama, yang satu menekankan perbuatan, yang satu hanya melalui iman. Bagi kita diselamatkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Lalu perbuatan baik itu, apakah orang Kristen tidak perlu berbuat baik? Perbuatan baik itu posisinya bukan supaya kita mendapatkan keselamatan. Tetapi perbuatan baik itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita wajib berbuat baik. Bahkan perbuatan baik itu sebagai tanda
bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus. Dan biarlah perenungan ini juga boleh terus membuat kita itu makin bersyukur kepada Tuhan. Karena siapakah kita sehingga kita boleh diselamatkan oleh Tuhan? Hanya karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita sudah diselamatkan, sikap apakah yang paling tepat untuk meresponi anugerah Allah itu? Yaitu mari kita berbuat sesuatu bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Berbuat dan berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh pelajari pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman ini boleh menjadi selalu pegangan di dalam kehidupan kami. Bahwa kami diselamatkan hanya karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Oleh iman kami kepada Yesus, kami boleh diselamatkan. Tapi kami juga tahu Tuhan, sebagai orang yang tebus oleh Kristus, kami harus berbuat baik. Sebagai bukti bahwa kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.